Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawwaroh Nuria Rahman, NIM 230109110035. Di sini saya akan menyampaikan sebuah pidato guna memenuhi tugas mata kuliah Retorika Dakwah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kedua kalinya, tak lupa sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga kalinya berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Strategi Dakwah di Masa Pandemi COVID-19. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masa pandemi COVID-19 ini telah merubah kebiasaan kita saat ini. Yang dulunya dilakukan secara tatap muka, sekarang harus berubah menjadi daring atau online. Pandemi COVID juga telah merubah kebiasaan kita, yang dulunya kita bisa pengajian tatap muka, kemudian sholat berjamaah di masjid, namun sekarang tidak bisa. Kemudian masa pandemi COVID-19 ini juga telah merubah peradaban yang mana berpengaruh terhadap interaksi dan juga proses sosial. Selain itu, masa pandemi COVID-19 juga telah merubah pola kehidupan kita menjadi tidak normal. Namun, tidak lantas sendi-sendi kehidupan harus berhenti karena adanya masa pandemi COVID-19 ini. Termasuk juga dengan dakwah. Dakwah harus tetap berjalan meskipun sekarang semuanya terserba terbatas. Karena dakwah ini merupakan ruh bagi Islam. Oleh karena itu, seorang dai harus pintar dalam mencari jalan keluar dan alternatif agar dakwah ini bisa tetap berjalan. Salah satu alternatif yang bisa dilakukan oleh seorang dai yaitu dengan menggunakan media sosial. Dengan adanya media sosial ini akan memberikan motivasi kepada para dai untuk membuat sebuah konten yang berisi tentang dakwah. Kemudian tentu penguasaan media sosial ini menjadi suatu keharusan bagi seorang dai agar pesan yang tersampaikan kepada masyarakat luas bisa dipahami. Selain itu, dengan adanya media sosial ini juga akan merubah dakwah dari segi strategi dan juga media. Oleh karena itu, seorang dai harus memiliki strategi dan manajemen dakwah yang efektif. Selain itu, dengan adanya strategi dan juga manajemen dakwah yang efektif ini akan memberikan langkah yang strategis dalam memecahkan suatu masalah di dalam aktivitas dakwah tersebut. Dengan salah satu cara agar hal tersebut bisa tercapai yaitu kita harus meningkatkan kualitas pendidikan para dai. Selain itu juga kita harus meningkatkan intensitas dakwah melalui pendekatan kultural dan juga struktural. Selain itu kita juga bisa mengadakan pelatihan untuk para dai agar dai bisa menambah dan juga memperkaya wawasan mereka. Selain itu kita juga bisa meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk sebagai media dari dakwah itu sendiri. Kemudian adapun media sosial yang di dalamnya bisa membuat dakwah ini efektif yaitu kita bisa menggunakan YouTube, kemudian WhatsApp, Twitter, Instagram, terus kemudian kita juga bisa menggunakan Zoom meeting, ataupun juga bisa menggunakan Google Meet dan lain sebagainya. Banyak sekali fitur-fitur dan aplikasi di dalam media sosial ini yang bisa membuat dakwah kita lebih efektif di masa pandemi COVID-19 ini. Selain itu, dengan media sosial ini juga dakwah bisa menjadi lebih fleksibel, artinya masyarakat luas bisa mengakses dakwah kita dimanapun dan kapanpun mereka berada, sehingga seseorang tidak harus pergi ke dalam majelis ilmu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan agama. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa may yasturun fastamikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.